saja ya. Jadi masing-masing kalian boleh mengikuti langsung ikut mencoba untuk membuka e-learningnya. Jadi di sini saya akan pertama itu kita akan membahas bagaimana cara login ke e-learning, kemudian untuk mengisi daftar hadir dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua nanti ada mengenai masalah jadwal. Saya mau diskusi juga masalah jadwal. Nah, yang pertama dulu sekarang boleh yang lain ya ikut mencoba di e-learning. Sekarang saya coba start sharing terlebih dahulu sebentar. Share screen saya sudah masuk, terlihat? Di saya belum, Bu. Di saya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Belum terlihat ya, sebentar. Baru ada, Bu. Baru ada ya, oke, baik. Silakan kalau mau mencoba ya, ataupun mau hanya melihat saja, nanti kapan-kapan baru dicoba, tapi setidaknya sudah tahu cara-caranya. Silakan nanti kalian masuk ke elearning.unsri.ac.id di sini ya, elearning.unsri.ac.id. Nanti akan tampilan awalnya akan menjadi seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini ya, elearning.unsri.ac.id. Kemudian di bagian ujung, di bagian kanan atas, bagian sini, ini ada username dan password. Nanti silakan dimasukkan username dan password sesuai dengan akun kalian masing-masing ya. Kalau saya masukkan dulu. Saya tambahkan dulu. Oke. Nah, sekarang mungkin kalau ini agak sedikit berbeda ya tampilannya, karena saya tampilan teacher gitu, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Tapi setidaknya saya rasa secara umum sih nggak terlalu jauh berbeda. Sebentar mungkin. Jadi di sini kalau sudah berhasil login, kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Mungkin yang recently access course-nya akan kosong ya. Sekarang di bagian mana kalian bisa melihat course-nya. Jadi di bagian sini ini sudah ada course yang sudah terjoin atau kalian sudah dijoinkan di course tersebut. Sekarang mungkin kalau punya saya sudah banyak, tapi mungkin punya kalian hanya ada satu, FTI 014217 rekayasa perangkat lunak. Ya. Di situ ada FTI 10142117 rekayasa perangkat lunak. Jadi tinggal kalau misalnya nggak mau nge-search, sebenarnya bisa di-search di course, all course, nanti dicek berdasarkan jurusan. Tapi dia langsung kalau sudah punya, sudah pernah dijoinkan oleh dosennya atau sudah join, itu langsung saja di my course, nanti akan ada muncul course-course yang sudah kalian join. Kalau saya sudah punya banyak, tapi kalau kalian mungkin hanya punya satu ya, rekayasa perangkat lunak. Silakan langsung diklik saja rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, mungkin saya ubah sebentar ya. Saya ubah ke switch-nya sebagai student. Di sini baru bisa switch sebagai student. Nah, jadi di sini ya, kalian untuk course rekayasa perangkat lunak ketika dibuka akan menampilkan halaman seperti ini. Jadi nanti di sini yang akan kalian bisa melihat bahan ajar ataupun nanti ada pengisian daftar hadir dan lain sebagainya. Nah, yang kalian harus perhatikan ya. Mohon maaf memotong pembicaraan. Ya, boleh. Gimana? Kami tidak muncul screen share dari Ibu, Bu. Belum muncul. Belum muncul ya. Ramai, yang Bu. Yang lain bagaimana? Bisa? Putra juga belum. Muncul, Bu. Saya sudah muncul, Bu. Mungkin karena ada kendala jaringan, teman-teman. Iya, mungkin seperti itu jaringannya. Coba kalau enggak keluar dulu, nanti login masuk lagi ke Skype-nya.
Iya Bu, bentar ya Bu. Ya, dicoba dulu. Karena mungkin jaringannya ataupun kalau saya juga biasanya kadang device-nya gitu suka nggak connect ya. Oke. Nanti gini aja, kalaupun misalkan terlewat ya, terlewat, nanti kan ada recording, bisa dibuka kembali recordingnya. Kalaupun ada yang lupa juga nanti bisa kembali dibuka recordingnya. Tapi saya mudah-mudahan ya bisa ya dilihat. Sekarang bagaimana? Sudah? Sudah Bu, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Iya Bu. Baik. Jadi di sini saya juga nggak tahu nih sebab tampilan di student saya seperti ini gitu. Kalau tidak salah, kalau misalnya kalian ini kan ada kelas reguler biasa ya, untuk reguler di Unsri gitu, kelas RPL. Jadi di sini tergabung semua rekayasa perangkat lunak, baik yang memang kelas Unsri dan kelas Permatasari dibuat dalam satu course gitu, tapi dibedakan grupnya. Jadi nanti saya juga nggak tahu ya tampilan di kaliannya jadinya gimana. Yang pasti nanti di sini kalian bisa lihat pertama itu ada daftar hadir. Saya sebelum menjelaskan yang lain dulu ya. Di sini kalian bisa lihat daftar hadir di bagian atas. Daftar hadir RPL Permatasari. Silakan diklik. Nah, nanti akan tampil kalau ini saya set dulu ya. Kita kan mau coba ya istilahnya. Jadi saya sudah set untuk hari ini. Silakan kalian pura-pura submit attendance aja. Diklik aja submit attendance-nya. Nanti nah ini dibuat ya. Kalau present, hadir, late, terlambat, excuse, izin, absen, nggak hadir gitu. Silakan diklik misalnya present. Kemudian di save. Udah, nanti dia akan terrecord sendiri. Ini untuk pengisian daftar hadir. Jadi nanti setiap kuliah, ya setiap jadwal kuliah, silakan dibuka daftar hadirnya, ya silakan diisi daftar hadirnya di self record. Sudah bisa? Ada yang kesulitan untuk isi daftar hadir? Sudah bisa, Bu. Bisa ya, jadi boleh bisa, diisi sekarang nggak apa-apa ya. Kita coba-coba aja nggak apa-apa. Silakan diisi ya. Jadi gitu ya. Nanti setiap perkuliahan, misalnya hari apa gitu, kita anggap aja misalnya contohnya hari ini gitu ya. Nanti daftar hadirnya akan aktif selama jam perkuliahan. Misalnya kalau misalnya kuliahnya misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 10.30 misalnya, maka pengisian daftar hadir ini akan aktif dari jam 8 sampai jam 10.30. Nanti setelah jam 10.30 dia tidak bisa diakses lagi. Ya, ataupun sebelum jam 8 kalau kalian mau ngisi daftar hadir duluan itu nggak bisa. Jadi sudah di-set dari jam 8 misalnya sampai jam 10.30. Pokoknya selama perkuliahan atau jam perkuliahan kita. Gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Nanti kalau mau balik ada ininya di atas ya. Ada apa namanya? Barnya di atas. Oke, sebentar. Nah, itu untuk pengisian daftar hadir ya. Jadi untuk pengisian daftar hadir setiap pertemuan selalu di sini. Diklik aja di sini langsung. Nanti daftar hadirnya akan mengikuti, sudah disesuaikan dengan tanggalnya ya, sesuai dengan tanggalnya. Tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa gitu. Nanti itu sudah di set sessionnya itu per tanggal nanti ya. Nanti kalau misalnya ngisi daftar hadir selalu di sini dia paling atas. Oke. Untuk pengisian daftar hadir ada pertanyaan silakan. Saya nggak tahu mungkin kalau di kalian muncul juga nggak yang daftar hadir rekayasa perangkat lunak yang paling atas. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nggak bisa diklik ya.
atau bisa diklik. Itu jangan diotak-atik ya, karena itu punya kelas orang lain. Kalau di Bisa, Bu, sini diklik. sudah bisa ya. Oke. Sebab kalau di sini sudah saya set, benar-benar sudah saya set hanya untuk RPL Permatasari. Jadi kelas-kelas yang lain itu tidak akan bisa mengakses punya kalian. Kayaknya yang ini belum di set untuk grupnya masing-masing ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Ini untuk daftar hadir ya. Ada pertanyaan dulu untuk daftar hadir? Tidak Dari ada? saya cukup, Bu. Cukup, oke. Yang lain? Belum ada? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang di sini saya sudah kasih contoh nih. Saya buat contoh pertemuan satu. Di pertemuan satu mungkin kalau sudah kalian lihat, saya kasih beberapa contoh. Ini masih contoh kosong aja. Kalau misalnya di sini bisa nanti atau ada apa namanya silabus ataupun bahan ajar akan diupload ke e-learning. Nanti bahan ajarnya misalnya contohnya seperti ini, bahan ajar 01 konsep RPL, maka tinggal kalian klik saja dan dia akan langsung masuk ke bahan ajar PDF-nya. Tinggal kalian download. Jadi seperti itu ya. Ini belum masuk. Nah, ini ya kosong ya, masih hanya saya buat contoh bahan ajar. Seperti nanti bahan ajarnya tinggal kalian klik, langsung dia ada dan bisa kalian download juga. Ya, misalnya bahan ajar ataupun ada jurnal-jurnal dikasih bahan bacaan gitu ya, atau e-book dan lain sebagainya. Itu bisa langsung diakses di e-learningnya. Kalau dosennya sewaktu-waktu mengirimkan bahan ajar, ya udah tinggal kalian klik, kalian baca, kalian download, bisa. Oke? Gampang. Kemudian nanti ini juga ada misalnya tugas. Nah, di sini agak sedikit ini ya. Oke, sebelum tugas nih agak panjang. Forum nanti. Nah, ada link. Misalnya dosennya memberikan link. Link YouTube ataupun ya link untuk apa namanya mengakses jurnal dan sebagainya. Bisa kalian klik misalnya. Biasanya ke link. Nah, misalnya di sini klik untuk open. Misalnya kalau saya linkkan ke Unsri. Nah, dia akan tinggal klik aja link ke Unsrinya ataupun nanti link ke YouTube, biasanya video pembelajaran gitu ya. Kita uploadnya di YouTube, kemudian nanti linknya tetap akan ditaruh di e-learning. Jadi kalian tinggal klik, oh linknya di sini, nanti klik, nanti akan nge-linknya ke YouTube seperti itu. Atau link-link jurnal dan sebagainya tinggal diklik aja biasa, tidak terlalu sulit ya. Kemudian di sini juga ada forum. Kalau mau diskusi, misalnya bentuk bahan ajar pertemuan satu, forum diskusi biasanya dibuka 1 minggu. Ya, dibuka 1 minggu, mulai dari hari ini misalnya sampai 1 minggu ke depan. Nanti kalian bisa tambahkan, diklik yang forum diskusi tadi, add new discussing topic. Jadi kalian mau masukkan misalnya mau bertanya ataupun yang mau berdiskusi dengan teman-temannya boleh. Itu tinggal diklik subjek, tambahkan subjeknya apa, kemudian message-nya apa, klik, kemudian di post to forum. Misalnya contoh diskusi ya. Saya buat aja nih. Ini adalah contoh forum diskusi. Kita contohkan saja, kemudian nanti langsung di post to forum. Jadi nanti teman-temannya boleh menjawab, misalnya discussion, contoh diskusi gitu. Nanti ada yang mau tambahkan, mereplay, menjawab ya, atau dosennya yang menjawab, nanti akan dijawab di forum diskusinya langsung. Seperti itu. Nanti kalau misalnya mau diskusi atau apa, atau ada pertanyaan mengenai materi, misalnya ini tentang materi konsep RPL misalnya, langsung boleh di forum diskusinya. Seperti itu. Oke, sekarang untuk bahan ajar, link sama forum diskusi, ada pertanyaan? Belum ada? Oke.
Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan pengumpulan tugas. Jadi, misalnya dosennya memberikan tugas dan tugasnya dikumpulkan di e-learning. Di sini ada untuk pengumpulan tugas. Misalnya tugas 01 RPLPS itu RPL Permatasari. Misalnya tentang tugasnya tentang materi konsep RPL, tanggal berapa tugasnya diberikan. Jadi di sini kalau saya memberikan format seperti ini. Jadi kalian tidak perlu cari-cari lagi, misalnya untuk tugasnya saya berikan hari ini, maka kalian tinggal cari materi apa dan tanggal tugas tersebut diberikan. Jadi gini ya, tinggal diklik saja. Misalnya kalian mengumpul tugas yang saya berikan hari ini gitu ya. Tinggal diklik, klik satu. Nah, di sini nanti misalnya ada soalnya gitu ya, penjelasan tentang soalnya, ataupun soalnya sudah dijelaskan pada saat kuliah gitu. Ini hanya tempat pengumpulan, ataupun tuh soalnya nanti akan ada di sini juga gitu ya. Ini kalau ini contoh assignment, ada contoh soal. Kemudian untuk mengumpulnya di sini ada submission status ya. Ada grading, kalau misalnya sudah dinilai, nanti nilainya keluar di sini. Kemudian waktunya diberikan waktu 1 minggu juga. Misalnya due sampai dengan tanggal 17 Februari jam 11.59 malam. Jadi ada tenggat waktu. Misalnya 1 minggu, tugasnya diberikan 1 minggu atau 3 hari. Nanti dosennya yang akan men-set waktunya. Jadi kalian bisa melihat bahwa kapan terakhir pengumpulan. Misalnya kalau ini pengumpulannya tanggal 17, misalnya seperti itu. Ya. Berarti time remaining-nya 5 hari lagi, masih ada sisa waktu 5 hari. Gitu ya. Jadi bisa dilihat. Nanti kalau sudah dinilai, nilainya bisa dilihat, terus batas pengumpulan juga bisa dilihat. Biasanya ya tergantung mau dosennya ngasih waktu 3 hari atau 5 hari atau 1 minggu gitu, nanti di due date-nya aja dilihat ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngumpulnya? Tinggal diklik add submission. Ya, diklik add submission. Nah, kalian di sini bisa upload file. Misalnya mengupload jawaban. Ya, tinggal kalian drag. Misalnya saya contohkan ini ya. Contoh, saya ambil contoh ini aja. Saya drag saja ke sini. Atau bisa juga pakai add ya. Gitu, bebas ya. Atau misalnya panggil drag aja. Nanti jawabannya sudah terupload ke sini. Kemudian tinggal save change. Save changes ya, langsung klik. Nanti file yang sudah di submission atau yang sudah dikumpul akan ada di sini. Nanti bisa kelihatan benar atau enggak. Mau kalian ubah bisa diedit ya. Kalau mau dihapus tinggal di remove. Kalau misalnya salah file, tinggal diedit saja. Edit, ganti yang lain gitu. Ini dihapus ya. Ini dihapus, misalnya di delete gitu ya. Di delete, kemudian diganti yang baru boleh ya, terserah. Jadi sesuai dengan kan misalnya salah bisa diubah, bisa juga dihapus. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini berarti kalian sudah ngumpul. Nanti tinggal tunggu dosennya yang ngoreksi ya, nanti nilainya akan muncul di grading status. Kalaupun nanti dosennya ada ngasih komentarnya akan muncul di sini. Submission comments. Gitu. Ini untuk pengumpulan tugas. Jadi tugasnya akan diberikan dan dikumpulkan di e-learning. Caranya adalah tinggal add submission tadi kalau memang pertama. Kemudian berapa lama atau batas waktu pengumpulan juga ada di sini. Dan time remaining-nya juga ada. Kemudian nanti kalau sudah dikumpul, dia akan muncul di file submission-nya. Bisa diedit dan juga bisa dihapus. Seperti itu. Ini untuk tugas. Ada pertanyaan tugas untuk pengumpulan tugas? Dari saya tidak, Bu. Ya. Jadi nanti kalau sudah lewat waktunya, waktu pengumpulannya sudah lewat, kalian nggak bisa ngubah lagi, ya.
Kalian nggak bisa ngubah lagi. Kalau misalnya kalian mau ngubah pada tanggal 18, kan terakhir kan tanggal 17, tanggal 18 nggak bisa diubah lagi. Kalau sudah lewat dari tanggal yang sudah ditentukan dan jamnya. Oke? Baik, ini saya balik lagi nih ke course-nya. Sekarang, nah, di e-learning juga ada bisa kuis atau bisa ujian atau TS atau UAS. Ini saya contohkan kuis ya. Jadi misalnya ada kuis, kuisnya tanggal misalnya mengenai materi konsep RPL, kemudian tanggal kuisnya tanggal sekian, diklik. Nah, ya. Nanti kuisnya kalau ini saya coba untuk jam 9 sudah buka ya, sudah buka. The quiz open at Friday jam 9. Jadi untuk hari ini sudah buka. Misalnya kalau saya kalian bukanya misalnya jam 8, jam tanggal 12 jam 8, maka kuisnya nggak bisa di-attempt. Nggak bisa di-attempt. Tapi kalau kuisnya sudah open seperti ini, maka kalian pasti akan bisa attempt kuis. Misalnya saya ubah dulu nih. Saya ubah dulu, saya change dulu ya. Kalian tidak akan bisa mengubah. Saya turn editing on. Saya ubah ini kuis. Misalnya kuisnya sebentar. Misalnya kuisnya tanggal 13, berakhir tanggal 13. Kita coba. Oke. Save return. Oke ya, ini agak-agak lambat. Saya buka di tempat yang baru biar cepat. Bentar ya. E-learning-nya kayaknya nih. Oke. Kayaknya e-learning-nya nih yang bermasalah nih. Biasa kalau e-learning Unsri di tempat saya sudah berubah Bu tanggalnya menjadi 13 berubah ya. Februari. Oke, Sudah. jadi tidak bisa di-attempt ya. Saya mau Tidak, menunjukkan. jadi bisanya back to course. Iya, back to course. Nunggu gitu istilahnya ya. Oke, masuk. Jadi gitu, kalau misalnya dia tanggalnya diubah oleh dosennya, maka sebelum jam yang sudah diset oleh dosennya, maka untuk kuis tidak bisa diakses. Itu ya. Untuk kuisnya nggak bisa diakses kalau jamnya tidak sesuai. Nah, saya kembalikan lagi nih. Oke, mudah-mudahan yang temannya yang bisa lihat ya. Oke, sebentar. Oke, saya switch dulu. Student. Oke, salah. Iya, contohnya. Nah, ini ya. Karena not available katanya. Ya, jadi harus back to course. Ya, oke lah, saya ubahkan kembali menjadi bisa ya, menjadi bisa diakses sekarang. Kita coba. Saya edit. Saya kembalikan lagi timingnya ke tanggal 12.
Ya, mohon bersabar. Ya, tunggu sebentar. Agak lambat ini. Nggak tahu nih koneksi atau gimana ini. Oke. Ini ya. Oke, saya kembalikan ke role-nya. Ke role-nya sebagai student. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Misalnya di kuis tadi ya, saya klik kuisnya. Mudah-mudahan sudah bisa di-attempt nih. Kuisnya sudah open, jadi kalian bisa lihat opennya dari jam 9 di contohnya akan ditutup sampai jam 11. Jadi bukanya dari jam 9 sampai jam 11 dan time limit kalau sudah di-attempt maka limitnya itu hanya 20 menit. Ya, beda. Jadi bukannya jam 9, jam 10 baru ditutup ya, jam 11 tutup enggak. Jadi ketika kalian klik attempt, maka limitnya itu mengerjakan hanya bisa 20 menit, bukannya sampai jam 11. Bedanya gitu ya. Jadi dia ada time limit. Jadi ketika kalian attempt quiz, ya boleh di attempt, nggak apa-apa dicoba. Terus di start attempt, kita klik start attempt. Jadi waktunya dari misalnya saya mulainya jam 9.31 ya, berarti 20 menit ke depan. Jadi 9.51 akan ditutup, di close. Seperti itu. Oke, sebentar. Oh, switch ininya. Share screen-nya ya. Sebentar ya. Share screen-nya. Saya share screen generik aja dulu. Oke. Ini ya. Jadi kuisnya akan seperti ini. Misalnya ini contoh yang multiple choice. Bisa juga nanti diacak kuisnya, nanti tergantung dosennya ya yang ngeset, misalnya diacak ataupun ini jawabannya sebenarnya diacak. Kalau multiple choice jawabannya diacak juga. Kemudian nanti soalnya itu diacak nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya diacak gitu ya. Misalnya saya anggap aja saya jawab gitu. Kemudian saya next page. Mungkin punya kalian beda ya sama punya saya karena diacak ini. Nah, ini contoh soal esai. Kalau tadi yang multiple choice ya tinggal pilih. Ini ada soal esai, kalian bisa langsung ketikkan jawabannya di sini. Contoh jawaban. Contoh jawaban esai. Nah, misalnya kalian bisa ketikkan atau menjawab langsung di sini. Soalnya ada di atas ya. Jawabannya bisa langsung diketikkan atau misalkan butuh bikin di Word dulu, butuh di Word kemudian diupload di sini juga bisa. Ya, jadi tergantung nanti dosennya men-settingnya apakah boleh upload jawaban atau harus diketik. Nanti kalau misalnya diketik ya ketik aja di sini langsung. Tapi kalau misalnya nggak boleh diketik langsung upload jawaban ya udah nanti kalian drag seperti yang tadi saja. Misalnya saya contohkan lagi nih. Nah, misalnya harus upload jawaban seperti ini.
Ya, ini diketik misalnya ini diupload jawaban. Kalau yang pertama tadi ini hanya multiple choice, jadi tinggal pilih-pilih aja jawaban yang mana yang kira menurut kalian benar gitu. Soalnya ada di atas, jawabannya ada di sini. Kalau saya ubah misalnya, kemudian ini adalah contoh yang jawaban yang esai. Esai diketik saja ataupun harus diupload, ya silakan diupload. Saya kasih cuma 2 ini. Kemudian kalau sudah selesai, jangan langsung ditutup, akhiri dengan finish attempt. Finish attempt. Jadi di sini sudah ya, jangan langsung tutup juga ya. Kalau di sini misalnya masih ada waktu ya, karena kita waktunya 20 menit, jadi masih ada waktu 16 menit 40 detik ya, mundur waktunya. Terus misalnya, saya nggak yakin, kalian mau balik lagi, kalau waktunya masih ada, kalian balik lagi bisa. Return to attempt, ganti jawabannya, silakan. Kalau waktunya masih ada. Finish attempt lagi, misalnya sudah diganti, finish attempt. Oke, saya sudah yakin misalnya. Sudah yakin, maka silakan klik submit all and finish. Klik submit all and finish. Kalau sudah submit all and finish, maka kalian tidak bisa mengubah lagi jawabannya. Klik. Udah, misalnya jawabannya salah tuh. Kalau multiple choice biasanya sudah ada kunci jawabannya ya, jawabannya salah atau benar. Tapi kalau esai nanti nunggu dosennya yang ngoreksi gitu ya. Nanti nilainya juga biasanya akan di-set, nilainya berapa, ini nilainya berapa gitu. Kalau sudah, tinggal di finish review. Selesai. Kembali lagi ke sini dan nanti akan muncul di sini summary your previous attempt. Tanya, Bu. Ya, boleh. Bu, semisalnya nanti itu kan waktunya udah habis, Bu. Terus belum selesai di finish, apakah jawaban yang udah diisi itu tersimpan? Iya, tersimpan, tetap tersimpan. Kalau misalnya kalian nggak sempat klik ya, iya bisa dia tetap tersimpan. Tapi dia nanti kalau di status dosennya ada status sendiri bahwa tidak finish, submit all and finish gitu. Tapi tetap jawaban itu akan tersimpan. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, di sini kalau biasanya nanti tergantung dosennya juga yang set ya. Bisa di-attempt berapa kali. Kalau ini bisa berulang-ulang kali di-attempt atau ada yang bisa hanya 1 kali attempt. Kalau misalnya bisa berulang kali attempt, kalian tinggal klik re-attempt. Berarti ngulang lagi. Nih, gini. Saya jawabannya E tadi. Saya masukkan lagi ya. Contoh. Ini kalau bisa attempt berkali-kali. Tapi kalau attempt-nya hanya bisa 1 kali, ya kalian nggak akan bisa lagi attempt. Cuman hanya batas 1 kali gitu finish review. Nah, ini kalau bisa 2 kali attempt. Atau ini nggak di-set kayaknya. Nggak di-set, jadi bisa attempt berkali-kali. Tapi kalau biasanya nanti kalau hanya bisa 1 kali attempt, nanti attempt sama dengan 1. Berarti hanya bisa 1 kali attempt. Kalian nggak bisa 2 kali. Jadi sudah salah, sudah di-attempt sekali, udah selesai. Nggak bisa ngulang gitu ya. Kalau ini kan contohnya bisa ngulang. Oke, ada pertanyaan untuk kuis, masalah kuis? Saya kembali lagi. Yang paling sering dipakai ya itu tadi, seperti inilah. Bahan ajar, link, forum, terus misalnya ngumpul tugas, kemudian kuis, ataupun nanti di sini ujian ya, UTS, UAS, digunakan di e-learning semua. Jangan lupa daftar hadirnya selalu di atas. Ya, jadi bukannya di setiap pertemuan. Jadi pertemuan 1 nanti beda bahan ajar, pertemuan 2 beda lagi bahan ajar nanti. Gitu di pertemuan 2. Ya, ada pertanyaan dulu silakan. Ya, boleh. Permisi, Bu. Saya mau tanya itu untuk berkas ajar kelas 4 Rekce sama Bila bedanya apa? Oh, kalau ini beda kelas mereka tuh. Jadi di sini kan kita di reguler di Unsri itu ada 2, kalau tidak salah ya, kalau nggak salah ada 2 kelas reguler dan ada kelas bilingual. Jadi
Jadi apa namanya, kelas reguler, 3 kelas reguler, 2 kelas bilingual. Jadi kelas regulernya 4 rek A, 4 rek B, 4 rek C, 4 bil A, 4 bil B. Nah, di sini sudah mereka dosen yang lain, bukan saya yang ngajar juga sih. Ini naruh berkasnya di sini. Gitu. Jadi yang kalian lihat nanti yang ini aja, yang apa namanya? Nanti saya kasih ini aja deh. Saya kasih bahan ajar RPLPS gitu ya, biar sebagai tanda bahwa ini adalah untuk RPL Permatasari gitu. Ya, kalian lihat kodenya. Kalau kelas 4 rek C, 4 bil A itu untuk kelas yang ada di Unsri, yang reguler di Unsrinya, yang memang mahasiswa Unsri. Ini harusnya dosennya kayaknya belum ngeset. Harusnya kalau saya itu saya buat, sebentar ya. Saya return dulu. Nah, saya restrict. Jadi memang hanya untuk yang kelas RPL Permatasari. Jadi punya kalian tidak akan bisa diakses oleh 4 bil A, 4 rek C, 4 bil ya 4 bil A sama rek C karena memang hanya untuk punya kalian. Di sini kayaknya dosennya belum ngeset nih, belum ngeset grupnya. Kalian punya kalian sudah saya buat dalam satu grup sendiri. RPL Permatasari. Gitu. Nanti saya coba koordinasi lagi deh sama dosen 4 rek C sama bil A biar dibuat grupnya, biar nanti kalian nggak bingung ya mau mengakses yang mana gitu loh. Gini aja, kalau misalnya bingung, di sini kan berkas-berkasnya itu sudah mereka buat dalam berkas kelas aja gitu ya. Kalian abaikan saja lah. Dan juga nanti untuk punya kalian saya kasih kode RPLPS. Biar tahu, oh ini RPL untuk Permatasari. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang saya mau diskusi mengenai jadwal. Di sini saya sudah bikin daftar hadir secara ini aja biar saya bisa ngelihat e-learning sama Skype-nya sudah join atau belum. Nah, sekarang kalau kemarin saya lihat di apa namanya? Jadwal ya. Kayaknya banyaknya untuk opsi 2. Opsi 2. Seperti oke, saya ini dulu ya. Saya belum rekap. Oscar itu opsi 2. Kemudian Ilham saya juga masuk opsi 2. Kemudian Idris opsi 2. Rahmatul Fajri juga opsi 2. Irwan mana ya? Irwan Saputra. Mana Irwan Saputra? Oh, ini dia. 2. Asep opsi 2 juga. Beni opsi 2. Putri pun opsi 2. Alicia juga opsi 2. Niara opsi 1 ya. Kemarin sebentar. Rohani ya, Rohani yang tidak bisa kedua-duanya. Oke, salah. Tidak bisa. Kemudian ada satu lagi kalau tidak salah. Alfikri yang tidak bisa. Sorry. Saya 0 aja. Alfikri juga 0. Oke. Sekarang ada Desi ini, Desi sudah ya. Ajay
Jadi mungkin belum ini ya, belum memberikan jawaban Aditya sama Daniel. Nah, sekarang untuk ini ya, Niara kalau nggak salah, kenapa ngambil opsi 1 katanya jam berapa Niara? Jam 1-nya ya, ada kelas lagi. Iya, Bu. Oke, jam 1-nya ada kelas lagi. Sekarang kalau, nah saya tanya dulu nih, untuk yang lain, kalau saya punya satu opsi lagi, yaitu kalau opsi 1 kan itu jam Senin ya, jam 08.00 sampai 10.30. Opsi 2 yaitu hari Kamis jam 10.30 sampai 12.00 dan lanjut lagi jam 12.30 sampai 13.30. Kalau saya opsi 3, hari Kamis jam 13.30 sampai 16. Nah, bagaimana kalau dengan opsi 3? Apakah yang opsi 2 ini bisa mundur ke opsi 3? Nggak masalah. Dan yang lain juga seperti Niara, Rohani, Alfikri bisa ke opsi 3. Untuk hari Kamis, bisa nggak? Saya pribadi tidak bisa, Bu. Maaf, Ada ini jadwal yang siapa? lain. Ada jadwal Idris, Bu, yang Idris. lain ya. Idris ya, nggak bisa ya, 3 minus gitu Iya, ya. Bu. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada jadwal yang lain ya. Kalau untuk Niara sebenarnya kalau misalnya jam 1 itu ada kelas ya bolehlah nanti. Biasanya juga kita kan sebenarnya ini dipotong makan siang ya, istirahat. Mungkin biasanya sih kalau saya biasa ngajar, saya nggak potong, yaudah saya lanjutkan aja nanti kita stopnya jam 1 gitu ya. Bisa diatur lah kalau untuk jadwal yang siang ini. Tapi yang masalahnya adalah Rohani dan Alfikri. Memang nggak bisa ada kelas di jam yang sama. Kemarin juga sudah saya koordinasi dengan Pak Julian, itu katanya saya minta kalau bisa nggak dipakai hari Sabtu. Kata beliau kalau hari Sabtu beliau juga ada rapat rutin, jadi nggak bisa diganggu katanya kalau untuk hari Sabtu. Jadi beliau menyarankan ini opsi yang ketiga dan kebetulan juga ketika saya cek jadwal saya untuk hari Kamis jam 13.30 sampai jam 16.00 itu kosong juga. Nah, tapi gimana ya? Saya juga Rohani sama Alfikri ada? Ada, Bu. Ada ya. Itu ada kelas ya di sana. Hari Kamis itu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, Bu. Ada kelasnya, jadi mulai dari jam 1. Iya, Bu. Oh, sama seperti Niara ya kasusnya. Mulai dari jam 1, oke lah. Nanti sebenarnya kalau Kamis itu Kamis itu bisa, tapi jam 1-nya itu ada kelas ya. Oke, kasusnya sama seperti Niara. Oke lah. Kalau Rohani gimana? Izin mewakili Rohani, Bu. Ya, boleh. Dia tidak bisa masuk, Bu. Dia bilang dia juga jam 1. Ada MK-nya, Bu. Oh, ada MK-nya jam 1. Ya sudah, kalau begitu gini aja. Saya coba koordinasi sama Pak Julian. Mungkin kalau bisa ya, kita nggak potong. Maksudnya gini, 12.3 harusnya kan jam 10.30 sampai kita langsung masukin aja sampai jam 13. Nah, atau mungkin bisa lah nanti kalau misalnya kalian mau izin bolehlah nanti setengah jam. Jadi nggak ada istirahat, nggak ada jeda waktu setengah jam gitu. Nanti
Bisa ya kalau kayak gini, sebab jadwalnya memang kita susah ya ngatur jadwalnya karena beda-beda. Saya usahakan dulu hari Kamis berarti. Kemungkinan juga kalau bisa sih sebelum jam 1 ya kalian ada jeda istirahat juga ya. Nanti coba diatur dulu deh untuk Fikri, Rohani sama Niara. Sekarang Muhammad Abian ada Muhammad Abian? Ataupun Ajay ataupun Daniel? Bagaimana dengan opsi 2? Ada orangnya? Ada, Bu. Ya. Maaf, ini siapa? Ajay? Ajay, Bu. Iya, Ajay. Bagaimana Ajay? Ajay bisa, Bu. Bisa ya, opsi 2 ya. Hari Kamis Ya, ya. Oke, terima kasih Ajay. Aditya, Daniel, ada? Aditya sama Daniel hadir? Coba kita cek dulu. Oh, tidak ada ya, nggak hadir ya. Ya sudah. Nanti bisa saya coba konfirmasi lewat ini aja. WhatsApp ya. Jadi kemungkinan besar kita akan kuliahnya hari Kamis. Nanti saya coba koordinasi lagi sama Pak Julian. Bisa nggak nih dipepet-pepetin untuk hari Kamis itu biar nanti kalian juga ada jeda untuk istirahat karena kalian mulainya dari jam 1 gitu ya biar ada istirahatnya untuk 3 orang ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Boleh. RPL ini kan 3 SKS. Nah, 3 SKS ini dibagi antara teori dengan praktikum atau memang teori aja ya, Bu? Kalau RPL memang teori saja, nggak ada praktikumnya. Ya, jadi langsung satu pertemuan ini langsung 3 SKS. Jadi 2,5 jam itu 3 SKS terhitung karena 1 SKS 45 menit cuman. Baik, Bu. Oke. Sama-sama. Jadi RPL ini hanya teori ya, nggak ada praktikumnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau sewaktu-waktu nanti, oh ya kepikiran ada pertanyaan, nanti silakan diskusikan ya di grup WhatsApp-nya boleh. Kalau misalnya mau bertanya langsung sama saya juga boleh, silakan. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih dan saya mohon maaf sudah mengganggu hari liburnya di pagi hari. Ya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ya, saya Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.